anggaplah klien itu kan pasti biasanya orang awam ya, nggak paham desain, nggak paham arsitektur, nggak paham apalah itu fasad void whatever gitu kan. Ketika ada klien dateng nih misalnya men-challenge lo, gue pengen rumah bagus pokoknya. Itu tuh gimana cara lo berdua mendescribe itu tuh gimana? Hai Kasa Indonesia, ketemu lagi di program Kasa Talk bersama gue Putra Cokro, dan kali ini gue sedang berada di sebuah tempat yoga yang lagi viral di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya adalah Hum Yoga and Cafe. Tapi sebelum kita ngobrol banyak tentang tempat ini yang baru aja, sebetulnya ini adalah sebuah proyek renovasi dari sebuah rumah tua yang dikerjakan oleh The Couple Duo nih, salah satu rising up couple duo yang akan ngobrol banyak sama kita kali ini. Ada Dani Syawalia dan juga Salman Rimaldi as Principal Architect dari Dani and Sal. Hai. Halo. Dani, hai Salman, how are you? Oke. Thank you sebelumnya udah nyempetin bisa ngobrol sama kita kali ini. Seru banget sebetulnya. Pertama kali sebetulnya gue sempat ngeliat lo berdua sebetulnya di Instagram gitu kan. Kita kepoin project-projectnya dan terinfo gitu. Ternyata ngerjain Hum Yoga ini adalah kalian berdua gitu kan. Tapi sebelum ngobrol lebih jauh nih, as The Couple Duo, suami istri gitu kan. Sebelum berdirinya Dani and Sal tuh sebetulnya seperti apa sih? Ya, dulu tuh pertemuan dan perkenalan kami dari teman kantor sebelumnya. Oke. Kenal di kantor, kita berteman dulu ya 3 tahun, terus akhirnya bersama setahun, terus menikah setahun, terus kayaknya salah satu dari kita ketika kita mau serius untuk build, keluar dulu nih satu-satu. Oke. Gitu. Terus akhirnya aku keluar dulu setahun, freelance dulu, disusul Salman di next year-nya. Oke, tahun berapa tuh berarti kira-kira ya? Kita tuh sebelumnya di Andramatin. Dani dari selesai di Andramatin 2018 akhir, 2018 awal. Akhir, start freelance 2018 lah sampai 2018 sampai 2019 itu freelance sendiri lah. Oke, before the COVID era lah ya. Jauh before itu. Oke. Setahun sebelum itu. Ya, Salman menyusul di 2019 dan itu Jadi kita officially 2019. betul, 2019 dan awal. lucunya kita memulai Dani and Sal dengan banyak cerita pribadi kita berdua lah ya. Jadi di 2019 itu kita memang baru pindah rumah, kita ambil rumah berdua. Terus kita ada renovasi kecil-kecilan. Jadi dengan merenovasi kecil-kecilan dengan uang kami sendiri itu banyak membuka mata kami terhadap bagaimana kami menyikapi sebuah proyek. Oke. Lalu di tahun itu juga anak pertama kami lahir. Oke. Terus kami di situ sebagai keluarga muda kecil tinggal bertiga di rumah baru. Banyak hal-hal yang merubah sudut pandang kami lah ya. Yang akhirnya banyak membuat landasan-landasan dari Dani and Sal sendiri. Oke. Menarik karena sebetulnya kan juga kita banyak pasangan suami istri yang dua-duanya desainer, dua-duanya arsitek gitu kan. Proses penyatuan dua kepala itu kan pasti challenging gak sih? Awalnya gitu ya. Mungkin Salman juga punya POV sendiri, lo juga punya POV sendiri. Betul. How you collaborate? Oke, mungkin kita cukup diuntungkan karena background kita sama gitu ya. Ibaratnya satu perguruan lah. Gitu. Oke. Jadi POV kita akan value-value apa yang kita pegang tuh irisannya banyak lah. Bahkan bisa dibilang ya belief kita tuh sama persis gitu. Jadi itu udah buat kita sendiri itu udah jadi modal dasar untuk bikin partnership ini. Tapi selain itu pun juga kita tentu sadar kalau misalnya partnership itu gimana pun juga semirip apapun kita berdua pasti ada perbedaan gitu kan. Karena kan kita gimana pun juga adalah 2 orang. Tapi kita rasa itu yang jadi justru kita nggak nganggap itu sebagai sebuah weakness, tapi justru kita ngerasa itu jadi potensi gitu buat kita. Justru kita ngerasa 2 sudut pandang yang berbeda tuh justru menurut kita malah bisa jadi synthesize jadi sesuatu yang justru harusnya lebih kuat gitu. Itu juga mungkin salah satu alasan kenapa kita call ourselves tuh Dani and Sal gitu. Justru kita tuh pengen emphasize bahwa kita tuh ada 2 orang nih gitu di sini yang sama, yang setara, yang mungkin masing-masing punya POV sendiri meskipun mungkin ada belief yang sama gitu. Jadi kita rasa
Dengan begitu kita rasa sih idea kita berdua emang di clashin aja, dibrakin, dan apa yang terjadi dari itu ya itulah hasilnya kita berdua gitu. Oke, so waktu berjalan Dani Ensal akhirnya berdiri, tapi ada satu hal yang selalu gue pertanyain kalau gue ketemu teman-teman arsitek gitu kan. So what is your architectural POV gitu? Apalagi ini dua pasang jadi satu gitu. Kalau dari Salma sendiri gimana? Mungkin tadi Dani udah sempat cerita sedikit soal background awal-awal pas pembentukan studio kita lah ya. Jadi kan sebelumnya kan kita lumayan lama, 6 tahun di studio sebelumnya, itu lumayan banyak ngelatih kita. Tapi dari 2018, 2019, 2020 tuh menurut kita itu tahun-tahun yang cukup krusial dalam pembentukan kita ya. Maksudnya di dalam kurun waktu 1-2 tahun itu tuh kita lumayan ngalamin sequence yang cukup padat ya, yang cukup penting. Kita waktu itu nikah, beli rumah, setup studio, punya anak, hampir semuanya tuh di waktu yang bersamaan. Oke. Itu tuh lumayan banyak ngedrive perspektif kita sih dalam berpraktek gitu. Dari situ tuh kita ngerasa kayaknya buat kita berdua gitu, kayaknya kita pengen bikin arsitektur yang mungkin lebih direct, lebih straightforward, lebih impactful gitu ke masyarakat yang lebih luas. Mungkin in a way bisa diterima lebih banyak orang dan bisa lebih banyak orang yang relate ke karya-karya kita tanpa banyak nonsense gitu in a way gitu. Jadi kita lumayan di masa-masa pembentukan awal tuh kita lumayan banyak ngulik the idea of domesticity, dan kebetulan juga waktu itu kan kita early years kita kan COVID waktu itu. Yes. Terus pas COVID tuh banyak project-project kita yang jadinya tuh sifatnya lebih ke residential. Okay. Karena orang tuh banyak di rumah gitu, banyak nggak kemana-mana, kerja juga di rumah, jadi mereka tuh lebih aware sama apa yang mereka butuhin di dalam rumah gitu. Dan itu that resilience time itu tuh lumayan ngebentuk kita sih di waktu-waktu awal, the idea of domesticity, dan itu kita terusin, kita terus kembangin dari project yang awalnya mungkin nggak begitu kompleks sampai pelan-pelan di challenge ke site yang lebih besar, project yang lebih rumit, sampai akhirnya di titik sekarang sih ketika kita ketemu project yang mungkin skalanya lebih besar di konteks yang kalau mungkin sebelumnya kalau rumah tinggal banyak di suburbs gitu, ini benar-benar di sentral Jakarta, tapi di idea of domesticity-nya nggak kita rubah gitu. Dan itu tetap kita coba jaga di sini, gimana caranya bikin public space yang sifatnya tuh private, yang sifatnya tuh benar-benar bisa relatable buat banyak orang, dan itu kita rasa kayaknya cukup efektif gitu untuk bikin sebuah public space yang bisa langsung diterima oleh banyak orang sekaligus gitu. Oke, tadi juga lo sempat mention ya, dan kalau proses awal itu lo bangun rumah sendiri, tinggal bertiga, proses renovasi itu dilakukan, membangun ini, bikin ini. How COVID itu impacting you dan itu membentuk proses learning by doing lo juga gitu? Karena memang COVID mengharuskan kita ada di rumah, di mana kita harus membuat semua ada di rumah, semua bisa dilakukan di rumah, semua bisa di-provide di rumah lah ya. Dari situ sederhana, kayak aku yang jarang ke dapur, jadi aku ke dapur. Aku jadi sadar betul apa yang aku benar-benar butuhkan dan rumah ini butuhkan gitu. Terus begitupun juga di ruang tidur, rasanya dengan ada clash di mana dulu suka ada ruang kerja di ruang tidur, tapi ketika ada COVID kita kerja harus intens di rumah, rasanya kok jadi nggak sehat ya, kurang ada barrier pemisah antara rest dan work gitu. Dari situ mulailah kita bergeser harus punya studio sendiri di rumah gitu. Dan itu banyak terjadi dan banyak request jadinya terhadap teman-teman klien kita lah ya. Jadi mereka tuh juga sudah aware dan notice akan hal itu. Rasanya kayak, oh selama COVID ini aku nggak bisa ngopi nih. Jadi aku mau ada coffee corner atau tea corner di rumah. Atau misalkan aku jadi butuh tempat studio untuk aku bisa Zoom gak diganggu keluarga. Gitu, misalnya anak-anak gitu kan berisik, atau orang tua misalnya masih tinggal sama orang tua, tapi aku butuh benar-benar yang provide aku secure dari suara gitu ya. Begitupun juga living room, begitupun dining room, crossing udara. Hal itu benar-benar kita rasakan penting nih. Cahaya masuk yang ke dalam rumah harus bisa bagus tapi nggak terlalu panas ya supaya tetap nyaman gitu. Crossing udara, jangan sampai ada udara yang stuck di dalam rumah karena itu akan mengakibatkan sarang penyakit dan bakteri lah gitu. Dari situ banyak sih akhirnya kita meriset sendiri lah, kita di rumah
riset POV sebagai homeowner. Oke. Gitu. Nah itu yang akhirnya kita coba edukasi ke teman-teman klien, dan banyak ya mungkin karena ada kemudahan media sosial ya, memudahkan mereka mendapatkan informasi kait ini. Jadi mereka datang ke kita, saya mau rumahnya udah kayak gini, dan kita merasa terbantu sekali sih. Mereka sudah bisa mendescribe apa yang benar-benar mereka butuhkan gitu. Oke. Sejauh ini Dani Ensal itu kan banyak dikenal project-projectnya residential. Home Yoga ini apakah salah satu project publik yang baru kalian kerjakan, atau sebetulnya juga udah mulai bikin beberapa public spaces? Sebenarnya sebelum COVID kita ada beberapa proyek komersial gitu di Bali, di Bandung, di Bintaro, di Jakarta gitu. Tapi memang ketika COVID komersial agak gambling ya. Gitu. Akhirnya yang memang benar-benar serius, yang memang mungkin nggak terlalu banyak investornya, mereka tetap jalan. Tapi itu sangat dikit ya. Waktu itu pas COVID kita komersial cuma jalan 2, Bandung dan juga di Bintaro. Yang lainnya hold dulu. Tapi banyak tuh residential. Jadi beberapa portfolio kita banyak terbentuk residential. Tapi setelah COVID selesai, mulai banyak yang berani, mulai datang beberapa. Dan ini mungkin salah satunya yang setahun 2 tahun jadilah ya. Tapi sekarangnya sih memang persentase di kantor kami tuh udah 50, hampir 50-50 ya, commercial dan residential project. Tapi in a way kita ngerasa dengan adanya COVID kemarin, buat kita sendiri tuh jadi kayak semacam blessing in disguise sih. Maksudnya buat kita sendiri tuh jadinya core idea kita tuh lumayan banyak ketempa di residential dulu nih. Gitu. Jadi kita ngerasa begitu udah cukup kuat dan begitu udah lebih banyak opportunity untuk ngerjain project-project publik, si core idea prakteknya kita tuh udah kebentuk, dan kita ngerasa jadinya begitu ketemu project publik pun kita nggak keluar dari core idenya. Oke, gue tertarik pada saat lo tadi bilang core Dani Ensal itu residential pada era COVID dan awal-awal gitu ya. Sebetulnya kalau misalnya arsitek banyak banget kan misalkan gitu, banyak banget, dan approachingnya juga beda-beda gitu. Kalau dari Dani Ensal sendiri ketika menghandle sebuah project residential, what is your approaching? Buat residential ya, sebenarnya apa ya, kita tuh ngerasa setiap kali kita ngedesain tuh kita tuh selalu coba put ourselves in our client shoes gitu. Kita tuh dalam ngedesain apapun, apakah baik itu projectnya residential atau public, baik itu projectnya simple atau rumit, kita tuh nggak pernah langsung keluarin ide dari kita sendiri gitu. Kita tuh selalu coba kumpulin dulu semuanya what we have on one table gitu. Jadi kita kumpulin dulu semua aspek-aspeknya, ya keinginan-keinginan klien, ya budget, ya constraint, konteks segala macam tuh kita taruh dulu deh di sini. Kita lihat dulu semuanya, kita bikin middle ground-nya, baru di situ kita masuk. Jadi middle ground-nya udah ketemu, baru kita shift. Jadi mungkin kita tuh bilang praktek kita tuh shifting the middle ground gitu. Nah, kita ngerasa formula itu tuh yang selalu kita bawa sih, baik itu di fungsi residential maupun di public space. Dan kalau untuk spesifik residential sendiri, kita ngerasa pengalaman kita kemarin gitu ya di early years gitu, di mana kita tuh banyak berinteraksi sama rumah kita sendiri, frustrasinya kita di dalam rumah sendiri itu gimana, terus bersihin rumah sendiri itu gimana, di mana waktu itu kita benar-benar di rumah tuh cuma kita bertiga doang gitu, kita berdua dan toddler gitu. Dan saat renovasi itu setiap tarikan garis tuh keluarnya berapa rupiah, itu tuh benar-benar jadi fondasi awal kita untuk bikin sebuah rumah yang benar-benar straightforward ngejawab kebutuhannya klien sih. Itu jadi resep utama kita buat bikin middle ground untuk si fungsi residential tadi. Lo merasa bahwa sempat menjadi quote unquote psikolog nggak sih buat klien pada saat lo ketemu gitu at first time gitu? Karena kan nggak mungkin lo kita langsung nyodorin gambar, itu kan nggak mungkin gitu. Benar, makanya kita juga selalu men-set ketemu sebelum memulai. Supaya kita bisa, kadang-kadang tuh klien ada yang ekstrovert, mereka pintar dan pandai menjelaskan apa yang mereka butuhkan, saya seperti apa. Tapi beberapa teman-teman introvert mungkin kayak saya butuhnya ini aja, tapi kita kan perlu membaca, bahkan sesederhana dia berpakaian apa, dia profesinya apa, itu bisa bantu kita untuk mendescribe hal-hal yang mereka tidak bisa describe gitu. Dan memang kita selalu memposisikan diri sebagai
orang yang mengamati, orang yang mendengar banyak lah ya, orang yang merasakan banyak dari klien ataupun konteks. Baru kita berbicara memang yang seperlunya aja, memang mereka butuh dikasihkan solusi gitu. Oke, anggaplah klien itu kan pasti biasanya orang awam ya, nggak paham desain, nggak paham arsitektur, nggak paham apalah itu fasad, void, whatever gitu kan. Ketika ada klien dateng nih misalnya men-challenge lo, gue pengen rumah bagus pokoknya. Itu bagaimana cara lo berdua mendescribe itu tuh gimana? Challenging kan? Challenging sih, maksudnya. Tapi kita tuh juga coba relate ke merekanya dulu sih. Kita selalu coba connect dulu ke mereka. Kita selalu coba bikin establish connection dulu nih sama klien kita, siapapun mereka, dan gimana pun cara komunikasinya mereka. Ketika itu udah ketemu, kita rasa cara kita untuk mengajukan ide atau mempresentasikan proposal kita tuh harusnya bisa lebih cair sih. Oke. Pernah nggak lo menggunakan keilmuan arsitektur lo ini, profesi arsitektur ini untuk men-shifting maunya klien yang mungkin tadinya di kepala dia bagus and mewah tuh as luxury as it is gitu ya. Lo paham lah ya, kriwil and keriting gitu. Tiba-tiba lo shifting gitu. Kemewahan tuh ya design as it is aja gitu. Yes, betul. Mungkin ini juga benefit kita tuh ada di era internet ya. Jadi kebanyakan atau hampir semua atau mungkin semuanya lah, semua klien kita tuh udah datang ke kita dengan udah tahu kita tuh siapa, udah tahu kita itu yang kita kerjakan tuh seperti apa. Jadi hampir nggak pernah ada yang datang tuh maunya begini gitu, udah kasih kepercayaan penuh nih ke kita gitu. Jadi sampai sekarang sih kebetulan emang belum ada tuh kasus seperti itu gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang kayak banyak material lagi tambahan di depan, kok terlalu plain ya gitu. Ya kita mungkin sudut pandangnya ya maintenance. Oke. Kayak itu sudut pandang atau budget gitu. Benar. Itu adalah sudut pandang yang paling bisa diterima oleh klien. Rasanya. Tapi again kita nggak pernah, posisinya tuh kita nggak pernah memaksakan gitu. Sifatnya jadi kita selalu coba ya secara objektif nih begini loh menurut kita gitu. Jadi kita nggak pernah pakai sudut pandang bagusnya gini loh, menurut kita harus seperti ini. Kita nggak pernah pakai sudut pandang everything by knowledge. Benar. Jadi akhirnya kliennya juga bisa menilai segala sesuatunya itu secara netral, secara objektif. Iya sih, lebih logisnya seperti ini. Karena kita sadar betul itu rumahnya mereka ya. Jadi kita tidak bisa, kalau kami berdua yang merasa kami tidak bisa memaksa klien kami untuk menerima hal-hal yang memang wajib ada dalam sebuah desain kami gitu. Kan kolaborasi lah ya kita gitu. And in the office Dani and Sal gitu ya. Mungkin ini juga pertanyaan gitu ya buat teman-teman gitu. Bagi kepalanya gimana sih, siapa ngerjain siapa? Salman ngerjain siapa? Dani ngerjain apa? Lo misalnya ide tuh biasa muncul dari mana tuh? Sebenarnya kalau pembagian kerja tuh kita nggak pernah formulasiin secara tegas gitu ya. Maksudnya gua ngerjain apa, Dani ngerjain apa tuh nggak pernah clear cut gitu. Kita itu tuh terjadinya benar-benar secara natural aja. Ya mungkin karena kita juga berpasangan gitu ya, jadi kayak ya kita di rumah juga seperti itu ya, akhirnya kebawa juga di partnership ini. Cuman kita selalu memposisikan diri tuh sebagai sepasang yang equal, setara. Project kami masing-masing punya project yang Dani in charge ada, yang aku in charge juga ada, jadi benar-benar setara aja. Tapi kita benar-benar kehadiran Dani di project yang aku in charge ada, dan kehadiran gue di project yang Dani in charge juga ada. Jadi itu yang kita lakukan untuk selalu jagain bahwa semua output yang keluar dari Dani and Sal tuh ya benar-benar Dani and Sal gitu, instead of Dani aja atau Sal aja. Ya in a way ya namanya udah lumayan merepresent how we work sih sebenarnya. Jadi flowing gitu aja. Flowing gitu aja. Memang kita harus ada kepala prinsipalnya tuh masing-masing project. Tapi memang kita handle tetap semua ya. Karena memang kan koordinasi panjang ya. Ketika terlalu banyak kepala yang memutuskan ya akan panjang gitu ya. Tapi memang teman-teman di kantor gitu ketika mereka workshop, ketika mereka asistensi, itu tuh benar-benar ada kita berdua. Dari awal sampai akhir. Gitu. Ada kelebihan dari Dani yang Dani punya tapi
aku nggak punya itu terjadi juga secara natural dan emang secara alamiah ya itu yang jadinya di cultivate terus sama si studionya dan begitu pun sebaliknya sih. Oke. Satu hal yang gue juga sangat tertarik gitu ya, attract sama Dani Ansal itu adalah gue lihat banyak banget pakai material tuh yang as it is aja gitu, very honest and relevant gitu. Emang sejauh itu maksudnya eksplorasi material atau itu udah jadi kayak ciri khas Dani Ansal as in design gitu? Iya, ya. Mungkin ini juga salah satu ilmu yang kita ambil dari kantor kita sebelumnya ya. Memang dari kita tuh terbiasa dengan hal-hal yang natural gitu ya. Disentuh tuh asli kulit kayu, disentuh ya tekstur kayu. Batu ya batu. Jadi itu pun juga kita coba ulang dan implementasikan di studio kami. Cuma memang di praktik kami somehow agak sedikit berbeda karena memang background dari klien kami sangat beragam gitu ya. Tapi hal-hal ini yang tetap ingin kita tanamkan dan edukasi ke klien lah ya. Ada beberapa yang mungkin mulai kita bisa terbuka ya melihat ya, kayak misalkan dengan situasi kondisi alam kita yang seperti ini, kayu mungkin bisa kita reduksi gitu. Tapi kita coba deh cari alternatif dari kayu apa sih? Kita coba batu deh gitu, atau misalnya another lagi apa lagi ya gitu. Kita walaupun kita senang dengan real material, tapi asal kita melihat kondisi ya kita bisa terima sih apapun yang teknologi baru yang memang rasanya ya kita juga percaya ya membangun itu rasanya kita berhutang ya sama bumi gitu ya. Apa yang memang bisa dikondisikan untuk meminimalisir perusakan alam ya itu pasti kita akan terima input-input itu gitu. Ya kita pada dasarnya selalu coba bikin segala sesuatunya tuh jelas aja sih, jernih gitu ya. Maksudnya kita pengen bikin clarity di project-project kita baik itu residential maupun publik dan mungkin salah satu turunannya jadinya di penggunaan materialnya sih. Oke. Tapi itu juga diterapin nggak cuma residensial, apa lu juga mencoba menerapkan ke commercial project kayak gitu? Pastinya, karena memang beberapa hasil alam itu kan secara texture, disentuh, dilihat, kena shading pastinya berbeda ya. Oke. Dan beberapa material alam pun juga membantu untuk mereduksi bising ya. Soalnya itu tuh menjadi patokan-patokan kita itu bisa perlu ada di dalam sebuah project komersial gitu. Seperti misalkan di project home ini, kalau di sini juga senangnya kita berkolaborasi dengan kliennya punya banyak waste dari another project. Oke. Ya, kebetulan memang kayak seperti Parket Jati ini tuh sisa dari mereka punya hospitality di Bandung. Makanya secara modulasinya acak nih. Dan itu coba kita collect, ya udah kita coba mainin lagi aja di sini. Oke. Kalau misalnya kita ada beberapa project ada restoran di Aditya Warman pun juga di sini rasanya kita mau bawa warna terakota. Kita main aja dengan bata gitu ya. Bata yang memang ada ya kita untuk bikin tekstur yang berbeda nggak bata-bata gitu-gitu lagi. Kita belah-belah aja batanya. Kita ketemu pola baru lagi gitu. Dan kita tuh selalu senang dengan mengeksplorasi material yang mungkin harganya nggak begitu mahal. Rasanya menurut kita mengolah material yang murah dan mudah didapat di Indonesia itu akan lebih challenging dan lebih menyenangkan untuk praktik kamu. Bener, dan looks-nya juga somehow menurut gue lebih luxury. Bener gitu. Begitu tadi gue ngeliat masuk ke home yoga and cafe ini juga feel-nya kayak gitu ternyata. Tapi tadi kita sudah sempat ngobrol-ngobrol gitu bahwa ini sebetulnya living area gue kan juga daerah sini gitu maksudnya. Begitu gue tahu rumah ini tuh sempat kosong gitu kan. Dan ini kayak bangunan 70-an. Begitu gue tahu ini jadi tempat yoga, feel-nya kayak lu tuh gak menghilangkan memori gue tentang bangunan ini gitu. Lo ada cerita gak sih sebetulnya kenapa kok akhirnya bisa tap in merubah bangunan ini menjadi sebuah tempat yoga? Ya waktu kita pertama kali menginjakan kaki di sini juga ya waktu itu tahun 2024 ya. Iya. Ya kita juga melihat hal itu sih bahwa ini tuh sebuah rumah yang kayaknya emang nggak perlu kita apa-apain sebetulnya gitu. Karena pertama ini berada di Dharma Wangsa gitu, di kawasan yang emang perumahan gitu. Jadi identitas tempatnya itu sudah seperti itu. Kedua, bangunannya sendiri tuh juga secara fisik masih sangat baik gitu ya, meskipun ada beberapa area yang perlu perbaikan.
Cuman kita rasa secara skala, secara presence-nya dia di lingkungan ini, itu kita nggak ngerasa sebagai sesuatu yang harus kita intervensi. Jadi justru kita ngerasa itu tinggal kita, pagernya kita buka aja, jadi kita buka se-open-opennya ke depan, dan kita touch up here and there gitu soal materiality-nya, dan sekat-sekatnya kita bebaskan gitu supaya ini jadi ruang yang terbuka, supaya fleksibel gitu untuk penggunaan yoganya. That's it sih, maksudnya kita nggak ngerasa harus ada intervensi garis yang gimana banget dari kitanya gitu untuk jadi sesuatu yang sama sekali baru. Kita rasa justru malah kita nggak ngerasa itu sebagai sesuatu yang tepat aja untuk dilakukan di sini gitu. Oke. Dan lucunya pertama kali branding datang kan namanya home gitu ya, dari kata-kata ketika mereka yoga gitu ya. Tapi kesininya setelah jadi feels like home, ketika kita masuk di bawah yang kerja tuh akan membuka pintu dan langsung ngomong welcome home. Oke. Karena mungkin beberapa teman-teman yang sering yoga di sini sudah merasakan ini feels like home. Ya. Tanpa lo harus banyak ngerubah mukanya ya. Benar. Dan memorinya gitu. Maka tadi begitu gue lihat nanti bisa lihat juga bahwa detail-detail tralis itu khas banget rumah 70-an Jakarta Selatan gitu. Benar. Gitu, dan kayak apa lubang-lubang ventilasinya juga itu masih dipertahanin gitu kan semua. Dan itu jadi identity yang memang ya sudah kita perkuat lagi aja gitu. Jangan dihilangkan, ya memang ini as it is aja. Ini sudah lebih lama hadir dari kita. Bahkan kayak kita melihat ada pohon yang mangga yang udah turun yang rasanya tuh udah usianya udah puluhan tahun gitu. Ya sesederhana melihat itu menjadi potensi yang baik untuk di sini, dan dia hadir sudah lebih lama dari kami gitu ya. Kenapa kita harus rombak total gitu. Oke. Tapi di satu sisi juga itu jadi challenge juga ketika kita terlalu membiarkan bangunan ini apa adanya. Itu juga bisa jadi backfire. Maksudnya kita tetap perlu introduce something new gitu di sini. Without trying too hard gitu. Tapi tetap nih kita harus melakukan sesuatu. Nah, justru untuk merumuskan apa yang kita lakukan di sini tuh in a way malah sebenarnya lebih susah gitu ketimbang kalau misalnya kita bikin baru dari nol gitu. Di situ challenge-nya ada sedikit constraint-nya tuh di finding the right balance between creating something sama keeping things as it is gitu. Oke. Ini nggak berasa udah kita sampai di last question nih gitu. Dani Ensal, lo mau bawa kemana sih? Mau bawa kemana? Kayaknya di satu sisi kita tuh nggak pernah ngerumusin secara formal ya, maksudnya balik lagi gitu, kita tuh nggak pernah bikin visi yang serius banget akan prakteknya kita sendiri gimana, dan kita ngerasa selalu jalan natural aja. Tapi kayaknya yang kita udah coba lakuin selama ini gitu, dengan core idea kita rasa kita mau coba terus challenge si core idea yang udah kita punya ini sih, karena kita ngerasa si universal domesticity yang selama ini kita garap terus, kita rasa sebenarnya cukup versatile dan cukup bisa kita aplikasiin ke banyak konteks sih. Dan sekarang ini kan dunia kan makin sini kan makin getting noisy gitu ya. Maksudnya it's a very noisy world, dan kita ngerasa kita perlu bikin stance yang jelas sih tentang praktek kita sendiri gimana, dan kita ngerasa dengan kita udah formulasiin apa yang mau kita lakuin selama ini, bikin segala sesuatu tuh punya clarity, punya tujuan, harusnya bisa, harapan kita sih bisa diterima oleh lebih banyak lagi orang. Oke. Karena kebentok ego berdua nggak sampai berantem? Ya ada lah pasti, karena kan beda kepala pasti beda maksud. Cuma memang somehow tuh mungkin teman-teman kantor juga anak-anak kayak berapa orang sih Dani Ensal tim? 25 sekarang. Wow, it's a big studio. Ya mungkin anak-anak kantor tuh kalau udah kayak mendengar kita kayak nggak mau ini bagusan diginiin, enggak ini mending gini gitu, kayak yaudah kasih kita waktu, kita rembukan berdua diskusi kenapa lo milihnya gitu, kenapa lo pengennya gini. Tapi akhirnya dengan banyak diskusi dan seperti itu kayak iya juga ya, terus ya sama juga iya juga ya gitu. Cuma kadang-kadang kepentok ini aja sih, gengsi. Jadi kayak mengakuinya besok gitu. Tapi harusnya sih sejauh ini gitu, itu nggak pernah jadi sesuatu,
gak pernah berakhir buruk sih. Maksudnya selalu si clash antara dua standpoint ini tuh selalu berakhir ke sesuatu yang jadinya tuh lebih baik gitu hasilnya. Benar, Oke. benar. Karena memang jadi ada dua pemikiran yang Yes. sama-sama berdasar. Iya. Gitu. Karena udah diuji oleh dari dua sudut pandang yang berbeda. Oke, two becomes one ya. Ya kan sama aja seperti rumah tangga ya. Kalau Iya, nggak berantem kan nggak seru ya. Oke. Dan Salman, thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya sama Kak Soto kali ini. Dan sambil lihat-lihat juga buat yang mau nyoba yoga di Home Yoga and Cafe ini, boleh banget datang di kawasan Jalan Dharma Wangsa. Dan kita ketemu lagi di program Kasa Talk berikutnya. Dan gue Putra Cokro, see you again.